Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-17. Matius pasal 17. Saudara, di dalam ayat yang ke-14. Matius pasal 17 ayat yang ke-14. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Kita berhenti sampai di sini. Kita lihat, saudara, di dalam Markus pasal yang ke-9. Markus pasal 9 ayat yang ke-21. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kita lihat, saudara, di dalam ayat-ayat ini, di dalam Matius 17 tadi, dan di dalam Markus pasal yang ke-9. Di dalam dua ayat ini saling melengkapi. Kalau kita perhatikan, saudara, bahwa kita kerap kali tidak mengetahui akan firman daripada Tuhan itu, karena kita tidak mau membaca firman Tuhan secara keseluruhannya. Maka dari itu kita harus baca firman Tuhan secara keseluruhannya, sampai kita mendalami dan menghayati benar-benar mengapa hal itu terjadi. Kita sudah dengar kesaksian saudara kita tadi, saudara. Di situ kita lihat, coba, ada ndak orang yang baik, termasuk hamba Tuhan? Tidak ada. Sedang Tuhan Yesus sendiri saja masih dicela, apalagi hamba Tuhan. Tuh. Sebabnya apa, saudara? Sebabnya setiap orang itu melihat kesukarannya sendiri dari sudutnya sendiri. Nah, kita lihat firman Tuhan ini, coba. Kita perhatikan firman Tuhan ini di dalam Matius pasal 17 ini. Anak seorang yang penuh dengan penderitaan. Ayah ini melihat anaknya setiap kali dalam penderitaan yang luar biasa. Dan ini saya yakin anak ini di dalam keadaan yang tidak dapat ditolong. Lain daripada zaman sekarang, saudara. Zaman sekarang obat-obatan, ilmu pengetahuan kesehatan sudah demikian maju. Sehingga anak seperti ini kalau diberi obat penenang, tenang terus. Tidak ribut, tidak gelimpangan lalu masuk ke air, masuk ke api. Tidak ada. Sehingga orang zaman sekarang lebih tenang menghadapi sakit penyakit. Tapi apakah mengatasi masalah? Tidak. Hanya menenangkan sementara. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak punya masalah, saudara. Semuanya punya. Dan kekristenan kita ini harus mengatasi masalah, bukan menghindarkan masalah. Kekristenan bukan menenangkan sementara, tetapi kekristenan mengatasi. Ayah anak ini datang kepada Yesus. Dia datang
dia menceritakan tentang apa? Penderitaan anaknya. Dan di dalam Markus di situ malah dijelaskan waktu Yesus tanya, sudah berapa lama? Waduh, waktu Yesus bertanya begitu, ada kesempatan membongkar hatinya yang kesel. Maka dari itu saudara boleh belajar apa yang dikatakan Bapak tadi di pengalaman di dalam taksi tadi. Penumpangnya itu kelihatannya kok sedih. Lalu dia ngomong apa? Keluarkan ja bu, keluarkan ja, nanti kan lega loh. Padahal di dalam Alkitab sudah diajarkan dah. Waktu Yesus tanya, sudah berapa lama gini? Wah, modal semua. Kepengen mencurahkan apa yang unek-uneknya ini loh. Nah, maka dari itu saudara, kita harus belajar dari Yesus. Bukan belajar dari hamba Tuhan. Saya kemarin dulu ketemu seorang, bukan orang Kristen, tapi ya juga suka pergi, suka. Sama. Lalu dia bilang, Pak, kita ini kan butuh panutan. Jadi pendeta itu harusnya panutan, Pak. Saya bilang, salah. Kalau kamu manut pendeta, tidak masuk surga. Betul kan? Kalau kamu ngikut pendeta, tidak bakal masuk surga. Loh, pendeta tidak jaminan masuk surga? Tidak ada. Nah, lalu siapanya dipanuti? Yesus. Lalu dia ngomong, tapi Yesus itu tidak kelihatan, Pak. Kita butuh orang yang bisa dilihat. Nah, sekarang omongan orang ini, sebetulnya banyak orang Kristen yang persis seperti itu, enggak? Sehingga orang Kristen ini tidak pernah sampai kepada apa? Penyelesaian masalahnya. Karena apa? Karena dia berharap kepada manusia. Padahal Alkitab berkata, terkutuklah orang yang berharap pada manusia. Kita kerap kali tidak sadar, saudara. Makanya saya itu terus terang, banyak orang kesinggung sama saya. Kesinggungnya apa? Bok kakunya. Pasti deh. Kenapa? Sebab saya bilang, Tuhan, kalau saya itu terlalu ramah, repot. Orang itu semua mbok seperti itu, mbok seperti wah cilaka, tidak masuk surga semua nanti orang. Lebih baik dia tersinggung tapi masuk surga daripada ngikut aku tidak masuk surga. Betul tidak? Maka dari itu saya orangnya acuh, saudara. Sebabnya apa? Sebab saya tahu orang itu banyak lihat orang lain. Maka dari itu lebih baik orang itu kecewa lalu dia cari Yesus daripada dia seneng gak cari Yesus. Belajar, saudara. Sebab Tuhan Yesus itu cemburuan. Allah itu cemburuan. Kalau ada orang yang disanjung-sanjung, malah Yesus tidak senang. Sebab hanya ada satu Allah yang kita sanjung, hanya Dia. Lain tidak. Kita itu cuma saluran. Nah, ayat ini berkata, orang ini setelah dia ketemu Yesus sudah mengungkapkan, aku sudah bawa anakku kepada muridmu, tapi tidak bisa lah. Di sini kan jelas toh. Kalau engkau cari hamba Tuhan, tidak akan sampai. Sebab Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Di dalam Alkitab ini pengalaman daripada murid-murid. Murid-murid saja tanya. Coba kita baca di dalam Matius 17 ini selanjutnya. Ayat yang ke-16, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.
Tuhan Yesus ini ngomong ini pada siapa? Pada bapaknya itu atau pada murid-murid Tuhan Yesus? Pada murid-murid Tuhan Yesus. Kenapa murid-murid Tuhan Yesus tidak dapat melakukan? Sebab murid-murid Tuhan Yesus berpikir yang melakukan itu dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, sampai kapan aku sabar pada kamu? Karena apa? Karena Tuhan Yesus memberikan contoh kepada murid-muridnya, tapi murid-muridnya tidak ngerti-ngerti. Yesus selalu berkata apa? Bukan aku yang melakukan, tapi Bapa di dalam aku. Loh, berarti yang melakukan siapa? Bapa Allah sendiri. Murid-murid Tuhan Yesus sudah diberi contoh. Tetapi kenyataannya belum masuk dalam pikirannya. Kenapa? Sebab murid-murid belum terima Roh Kudus. Sehingga menerima firman itu tidak bisa, saudara. Demikian juga saudara dan saya. Kamu boleh jadi orang Kristen. Kamu boleh membaca Alkitab. Tetapi tanpa pertolongan Roh Kudus, kamu tidak akan bisa mengerti firman. Saya tadi ngomong-ngomong sama tante yang umurnya sudah 80 di depan ini. Dia bilang, saya dulu itu galak, gak sabaran. Tapi sejak berdoa tiap pagi, baca Alkitab, memuji Tuhan, kok bisa sabar dengan sendirinya ya? Mau marah gak bisa, jengkel gak bisa. Lu kok aneh? Loh, itu cara kerjanya Allah. Maka dari itu saudara di dalam Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Tapi yang masuk dalam rencananya Allah. Jadi saudara, kita ini manusia dilahirkan dalam dosa. Adam pada waktu dia belum berbuat dosa, dia diberikan wewenang oleh Allah. Adam kuasai dunia ini. Dan Adam di mana pada waktu itu? Di dunia. Lalu diberi kuasa sama Allah. Berarti termasuk menguasai dirinya sendiri. Dan setan pada waktu tahu bahwa Adam diberi kuasa, dia mau rebut itu kuasa dan akhirnya Adam jatuh dalam dosa, kuasa pindah kepada setan. Nah, saudara dan saya dilahirkan dalam dosa. Pikiran kita sudah diracuni oleh dosa, setan semua. Sehingga hidup kita berpikir selalu dalam dosa, kepentingan, keinginan, kepuasan diri sendiri. Nah, untuk menghilangkan itu tidak bisa tanpa firman dan Roh Kudus. Alkitab sudah berkata, firman-Ku yang akan membersihkan kamu. Tapi firman ini tidak akan dapat bekerja tanpa Roh Kudus. Sebab Yesus sudah berkata, aku akan pergi ke sana dan aku akan utus Roh Kudus. Dan buktinya, pada waktu Yesus di dalam dunia dan Roh Kudus belum datang, Yesus mengajar murid-muridnya, mengajari pribadi sendiri, memberi contoh kepada murid-muridnya. Tetap murid-muridnya tidak bisa melakukan. Sehingga Tuhan Yesus jengkel. Dan Tuhan Yesus berkata, berapa lama aku harus tinggal kepada kamu? Karena aku harus sabar. Berapa lama aku harus sabar kepada kamu? Karena dikatakan di sini, mereka kurang percaya. Baik bapak, anak itu kurang percaya, muridnya juga kurang percaya. Sebabnya apa kok kurang percaya? Ayo sekarang. Makanya saya kerap kali tanya, enak mana? Kamu sekarang Tuhan Yesus sudah di surga, atau enak pada waktu kamu dilahirkan zamannya Tuhan Yesus? Enak sekarang. Kenapa? Sudah ada Alkitab. Jadi ceritaannya sudah ditulis semua, kamu tinggal belajar.
Mengapa murid-murid kurang percaya? Sebabnya mereka tidak ngalami sendiri. Seseorang untuk bisa percaya dan tanpa Roh Kudus harus ngalami secara pribadi. Dan mereka praktek gagal. Sembuh, tidak sembuh. Sebabnya apa? Sebab mereka tidak menggunakan nama Yesus. Yesusnya masih di situ. Lah Yesus kalau nyembuhkan orang kan ngusir setan, apa Yesus bilang? Dalam namaku. Setan pergi, enggak toh? Yesus ngusir setan bilang apa? Setan pergi. Betul. Lah muridnya kan nirunya kan gitu. Setan pergi. Setannya ketawa. Enggak terjadi. Sakit ayan sembuh. Enggak sembuh. Kalau Yesus yang ngomong sembuh. Sebabnya di dalam Yesus penuh Roh Kudus. Maka dari itu murid ini enggak bisa. Enggak sembuh. Enggak sembuh. Kenapa? Sebab Yesus belum berpesan kepada murid-muridnya. Mintalah kepada Bapa dalam namaku. Pasti engkau diberi. Karena apa? Karena kamu murid-muridku. Bukan karena kamu yang minta sendiri kamu dapat. Karena kamu murid Yesus. Kamu minta dalam namanya Yesus. Kamu dapat. Tapi ada satu syaratnya. Kamu harus punya Roh Kudus. Maka dari itu murid-muridnya tidak ngerti. Karena apa? Belum diberi pengertian akan tentang Yesus perkara Roh Kudus. Contohnya, pada waktu Tuhan Yesus tanya kepada murid-muridnya, siapakah aku? Yang tahu siapa? Petrus. Tuhan Yesus bilang apa? Bukan kamu Petrus, tapi Bapakku yang di surga yang memberitahu kamu. Loh, betul? Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Yesus tanpa Roh Kudus. Maka dari itu saudara, kalau engkau cuma menjadi pengikut Yesus, lalu pergi ke gereja, lalu baca Alkitab saja, tapi kamu tidak rindu akan Roh Kudus, dan kamu tidak penuh Roh Kudus, sukar sekali untuk dapat mengerti firman. Maka banyak orang berkata begini, baca tidak ngerti Pak. Tidak apa-apa, baca saja. Nanti kalau kamu sudah baca semuanya, kamu tahu bahwa kamu akan membutuhkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus nanti tercurah, kamu akan mengalami sendiri dan semua terbuka mata rohanimu. Dan engkau akan dikerjakan. Karena apa? Karena cara kerjanya firman dan Roh Kudus ini saling melengkapi. Tidak bisa sendiri-sendiri. Kalau firman-firman saja dikupas dengan akal, tidak sampai. Kalau Roh Kudus saja, nanti salah-salah bisa setan, bukan Tuhan. Maka dari itu saudara kita harus pelajari benar-benar. Dan Yesus sudah berkata kepada bapaknya anak ini. Pada waktu bapak ini berkata di dalam Markus 9 ayat 23 ayat 22 tadi, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Lalu jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat. Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Engkau perhatikan ayat ini. Katamu, jika engkau dapat. Di sini dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Harusnya ditambahi kepadaku. Tapi Yesus ini rendah hati. Jadi dia bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ya percaya sama siapa? Yesus.
Kalau ini kamu tidak ditambahin nama Yesus, kamu cuma pegang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi aku tidak usah percaya Yesus toh, percaya diriku sendiri toh. Ya bisa. Nyatanya omongannya gitu. Loh, tidak jadi, saudara. Ada seorang orang yang saya ajak ngomong, ini bukan orang Kristen ini. Dia bilang, Pak, saya punya panutan. Panutan apa? Orang, Pak. Dia setia sekali. Dia baik, welas asih. Dia menyembah Allah, Pak. Dan pada waktu dia menyembah Allah, dia tahu, Pak, ada kepala agama Buddha. Ada kepala agama Islam. Ada kepala orang Kristen. Isa. Macam-macam, Pak. Lalu mereka lihat Allahnya. Tapi betul, Pak, yang dilihat. Yang paling dekat Allah itu cuma Isa. Jadi, Pak, kalau kita itu nyembah Allah saja sudah cukup toh. Saya tanya. Waktu orang itu tanya sama Allahnya, saya bilang, jawaban Allah apa? Isa itu kasihnya yang paling besar. Maka dia paling dekat kepada Allah. Nah, saya lalu tanya, kamu punya panutan orang itu dekat mana? Wah ya, dekat Yesus. Nah, kira-kira kalau kamu telah kalah dekat sama Yesus, kepada Yesus, kamu bakal bisa ketemu Allah enggak? Wah ya, belum tentu lah. Ya lah, kenapa kamu enggak jadi pengikut Yesus? Wong yang paling dekat. Dan kalau engkau jadi pengikut Yesus, enaknya apa? Utangmu dibayar Yesus. Kenapa? Dan kita selalu berbuat dosa. Iya toh. Yesus sudah membayar lunas di atas kayu salib. Lalu dia diem, mikir. Makanya saya berkata, satu barometer di dalam hatimu. Jikalau engkau menjadi pengikut Yesus, Yesus berkata apa? Damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama. Berarti kalau engkau sekarang sudah menjadi pengikut Yesus, harus dapat membedakan dulu dan sekarang berbeda. Tapi kalau engkau menjadi pengikut Yesus, damai sejahteramu hilang, hati-hati. Berarti kamu kehilangan pegangan. Berarti kamu tidak di dalam jalan yang benar. Jalanmu pasti keluar daripada jalan kebenaran. Sebab di dalam Yesus ada damai sejahtera. Dan itu satu-satunya tanda bahwa engkau di dalam jalan yang benar. Nah, saya tadi malam baru ngalami. Jadi jangan kira kalau hamba Tuhan itu dianggap sudah sempurna. Tidak ada. Saya sendiri masih belajar terus. Karena apa? Kurang. Nah, jam 3 saya dibangunin Tuhan. Saya dibangunkan Tuhan jam 3. Saya sembahyang sebentar. Karena apa? Saya setelah sembahyang mengucap syukur, memuji Tuhan. Tidak ada apa-apa. Ya sudah. Saya tinggal tidur. Saya mau tidur. Tuhan malah ngomong. Lucu dah. Masa sembahyang cuma sebentar? Oh enggak. Loh kalau engkau mau ngomong, aku sih mau. Ya, tak tunggu tidak ada. Ya tak tinggal tidur. Lalu saya datang lagi. Lalu Tuhan ngomong. Apa yang kamu lakukan tadi sore? Tadi sore aku ngelakuin apa? Tidak ngelakuin apa? Sejahteramu kurang enggak? Kepekaanmu agak tumpul enggak? Oh ya, betul, saya bilang. Memang aku sedang tanya-tanya. Kenapa kok kepekaanku kok mulai agak tumpul? Saya bilang. Nah, justru di situ. Cara Tuhan menegur anak-anaknya, yaitu belajar peka terhadap kesejahteraan.
Kalau engkau sudah mulai ada kegelisahan sedikit, pasti ada sesuatu. Nah, untuk saya kepekaan. Kenapa peka-pekaanku kok aku kok kedengar suaramu kok kurang? Saya bilang, justru saya tanya. Nah itu, Tuhan bilang, sebab engkau telah melakukan kesalahan. Loh, kesalahan apa? Ada orang datang. Orang itu datang ke rumah di mana saya bermalam, memberikan persembahan kepada saya. Nah, dia lalu, karena omong itu besar, saya pikir, pikiran saya ya besar. Tapi setelah saya buka, kecil. Lah, saya kan, omongnya kok besar, kok isinya kecil. Lah, pikiran ini kan hati gak cocok. Loh, aku bilang, Tuhan, ngomongnya gede, kok kecil ternyata. Loh, saya punya perasaan begitu saja sudah salah. Saudara tahu? Tuhan berkata apa? Dengan begitu, kamu sudah mulai menilai orang. Aduh, salah saya. Betul Tuhan. Jadi aku mulai menilai, mulai ngakimi ya. Oh ya pantesan aku salah, kurang peka. Ya, ampun Tuhan, aku salah. Lalu saya berkata, lah ini manusia. Tuhan, lah orangnya itu ngomongnya besar loh. Lalu Tuhan bilang, adapun orang itu omong besar, ndak apa-apa. Itu urusan dia sama aku. Tapi kamu tidak boleh menilai. Diberi berapa saja, ucapkan syukur. Ya Tuhan, betul, aku salah loh. Saudara tahu? Maka dari itu, saudara harus belajar bahwa kekristenan itu adalah pribadi demi pribadi. Ndak gandeng-gandengan. Jangan terpengaruh. Jangan keluar dari rel karena gara-gara perbuatan dan perkataan orang lain. Maka dari itu kita harus tertuju kepada Yesus. Hati pikiran kita menengadah kepada Dia terus. Maka dari itu saya selalu katakan, Tuhan sendiri mengajar, jaga motivasi hati supaya hatimu selalu bersih di hadapan Tuhan. Kedua, belajar sangkal diri. Artinya mau setiap saat diajar Tuhan, ditegur Tuhan, peka terhadap pimpinan dan teguran Allah. Supaya apa? Jangan terlambat. Sebab kalau tidak, engkau peka terhadap pimpinan Roh Kudus, engkau terlambat. Contohnya kamu hidup di tengah-tengah orang yang suka marah, gampang kesinggung, terpengaruh enggak? Kerap kali omongan kita lalu bagaimana? Aduh, kok cerewetnya kayak gitu, betul enggak? Hah? Saudara sudah jatuh menghakimi benar? Udah. Tidak boleh. Saudara harus berkata apa? Begini. Cerewet. Oh pasti itu buat nguji aku. Aku ini sudah tahan Pak Belun. Jadi periksa dirimu sendiri. Adapun dia, urusannya dia bersama Tuhan. Jadi kamu tidak jatuh dalam menghakimi. Pada waktu saya minta ampun sama Tuhan, saya bilang, oh ya betul Tuhan, saya salah. Lalu hati damai sejahtera lagi. Tuhan ngomong-ngomong sama saya dari hati yang dalam sekali. Seperti angin yang lembut. Bisa ngomong-ngomong. Jam 3 pagi tidak ngantuk. Enak. Kenapa? Karena dikembalikan dalam posisi yang semula. Maka dari itu saudara, kita harus tertuju kepada Dia. Satu, motivasi kita harus benar. Sangkal diri, artinya kita harus apa yang ada di dalam kita yang Tuhan tidak suka, buang. Yang ketiga, periksa diri senantiasa.
Hadapkan dirimu di hadapan Tuhan setiap saat. Supaya Tuhan itu memeriksa kamu, menilai kamu, melihat kamu. Keadaanmu ini benar-benar di dalam jalan kebenaran atau tidak. Sebab kalau kamu tidak, kamu pasti akan kehilangan arah nantinya. Ini hidup kekristenan. Maka Tuhan Yesus berkata, apa? Segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya kepada Yesus. Lalu orang tua ini berkata, tolonglah aku percaya. Tolonglah aku, orang yang tidak percaya. Loh, walik toh? Aku percaya, tapi tolonglah aku, orang yang tidak percaya. Loh, lucu enggak? Saking bingungnya ini. Tapi Yesus ini rendah hati. Dia mau mengajar kepada murid-muridnya, memberi contoh, mau menegur. Maka Yesus berkata kepada setan itu. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, hai kamu roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Di sini dikatakan apa? Yesus berkata apa? Aku yang merintah. Nah, kira-kira kalau murid-murid Tuhan Yesus niru Tuhan Yesus, aku perintah kamu keluar enggak? Enggak bakal keluar. Tapi kalau kamu katakan, setan dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kamu, mesti keluar. Sebabnya apa? Sebab Yesus belum mengajar murid-muridnya, kamu harus minta dalam namaku. Maka dari itu kita harus selidiki, supaya kita tahu tahap-tahap pelajaran Tuhan Yesus ini. Bahwa kita percaya, pertama kali kita baru percaya. Belum mengerti bagaimana mengusir setan, bagaimana menyembuhkan orang, bagaimana harus bertindak. Tapi kalau kamu belajar firman Tuhan terus, kamu akan tahu. Dan kamu harus bertindak sendiri. Jangan harap kepada hamba Tuhan, manusia biasa. Tapi praktekkan, lakukan di dalam nama Yesus. Tetapi murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus. Dia lihat ayat 28. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Kenapa Tuhan Yesus khusus berkata kecuali dengan doa? Kenapa tidak mengatakan dengan namaku? Tapi dengan doa. Yesus ini loh hebat. Saya belajar banyak, rendah hatinya. Dia tahu dia adalah firman. Orang yang berdoa harus berdoa di dalam roh. Yaitu perkara Roh Kudus. Maka dari itu dia berkata harus dengan doa. Berdoa berarti dia harus minta kepada Bapa menurunkan Roh Kudus, kuasa itu. Maka Yesus berkata, kalau Roh Kudus nanti diturunkan, kamu akan punya kuasa menjadi saksiku. Kita harus mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dari itu saudara, pelajari firman Tuhan ini dalam-dalam terus. Terus. Baca Alkitab dan berdoa. Dan ini harus dikhususkan. Kalau saudara cuma baca, tidak ada waktu khusus untuk berdoa. Minta Roh Kudus memimpin kamu, menguraikan tentang firman, kamu tidak akan bisa mengerti. Kita kerap kali bilang apa? Dengan imanmu segala perkara jadi. Saya dulu begitu, sekarang saya bilang, saya aminkan itu, tetapi setelah Roh Kudus berbicara. Kalau Tuhan sudah mulai bicara, dia bilang lakukan, mesti jadi. Tapi kalau Tuhan belum ngomong, setengah mati, saudara. Kita imani, tidak sampai-sampai. Tapi kalau Tuhan sudah ngomong, lihat ini, Bapak tadi bilang apa? Coba belajar. Selalu ngomong apa? Tuhan Roh Kudus,
Apa yang saya harus lakukan? Itu yang penting. Ngomong sama Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus, nanti Roh Kudus yang menuntun kamu. Itu yang benar. Dan kalau kamu sudah mulai peka, Roh Kudus bicara apa, kamu omongkan, semuanya akan jadi. Ini saya alami. Makanya anak-anak saya sekarang dia bilang peka luar biasa. Saya barusan ngalami, saudara. Baru ngalami. Ngalami apa? Saya diberi persembahan sama orang. Nah, waktu saya buka, saya berdoa, Tuhan ini untuk siapa? Untuk beli mobil. Loh. Saya pikir, saya yang harus beli mobil. Tapi nyatanya enggak. Pagi-pagi istri saya telepon. Dia berkata, Yang, aku tadi malam mimpi. Mimpi apa? Hatiku sedih memikirkan anakmu di Australia. Kenapa? Anakmu nulis surat. Dia sudah berdoa kepada Tuhan. Mama, aku sudah berdoa. Pada waktu aku kehujanan anginan, jalan cari nunggu bis. Aku berdoa, Tuhan, berikan aku mobil bekas saja sih Tuhan. Yang penting aku ndak kehujanan, ndak kanginan kayak begini. Kok dinginnya kayak gini Tuhan di Australia. Tolong berkati papa ya Tuhan, aku minta uang untuk beli mobil. Waktu istri saya terima surat itu, lalu dia sembahyang, hatinya kan sedih. Sembahyang, Tuhan kasihani. Malamnya saya mimpi, engkau datang mengajak makan aku. Berarti berkat sudah terima dong. Memang sudah tak terima. Tapi kan aku belum ngasih tahu dia, orang belum pulang. Apa terjadi saudara? Saya bilang, sudah aku terima. Memang orangnya ngasih 15 juta bilang buat beli mobil. Tapi aku dulunya gak ngerti. Tak pikir buat aku. Loh saudara. Tapi Allah lebih tahu. Anak itu yang lebih membutuhkan. Saya hanya sebagai saluran saja. Loh. Saya bilang, iya sudah tak terima. Orangnya yang ngasih ya bilang, Pak ini didoakan buat beli mobil. Pikir aku buat mobil aku. Tak taunya di Australia anakku minta. Bapak sudah tahu perintah orang. Tapi melalui saya. Saya cuma jadi pipa ledeng. Ngalir tok wae. Tahu caranya Tuhan? Maka kalau saya tidak belajar peka, saya anggap buat saya. Betul? Tapi karena saya berdoa ini untuk apa Tuhan? Setelah saya dengar istri saya ngomong gitu. Saya bilang, Tuhan untuk anakmu Daniel. Iya. Oh terima kasih Tuhan. Hati saya damai luar biasa. Oh itu betul. Itu jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan saya di dalam jalan yang benar. Saudara tahu? Bapak tidak akan bisa ngasih anaknya. Anaknya minta langsung sama Bapak di surga. Allah sanggup lakukan segala perkara. Maka dari itu, belajar minta langsung kepada Bapakmu di surga. Jangan harap kepada manusia. Anakku itu anak hamba Tuhan. Tapi saya ajar, jangan minta papa, minta Yesus. Dia sanggup lakukan segala perkara. Dan dibuktikan, saya sendiri belajar. Saya bilang, saya kok kalah ya sama anakku. Kok cepet dia? Loh. Karena apa? Karena dia yang lebih cepat menggerakkan hatinya siapa? Bapak di surga. Amin. Mari kita